Segini cukup. Isabella membelalak menatap layar ponsel Davin yang memperlihatkan jumlah uang 2 digit yang akan ditransfer pada internet banking. Namun Isabella tersenyum masam. Maaf, harga diriku tidak semurah itu. Baik, Davin kembali mengoreksi jumlahnya menjadi 3 digit. Malam ini Davin akan membuktikan jika ia bisa mengubah masa depan, bukan meminta maaf dengan merayu Isabella dan membawanya ke atas ranjang seperti di masa lalu, melainkan dengan memberinya kompensasi sejumlah uang yang tidak sedikit. Bagaimana dengan ini? Davin menunjukkan layar ponselnya kembali. Senyuman merekah tersungging di bibir merah Isabella. Sedetik kemudian senyuman itu hilang. Dia harus bersikap jual mahal. Baiklah, cukup. Hapus dulu foto-fotoku di handphone kamu. Baru setelah itu akan aku transfer. Isabella membuang nafas dengan wajah terpaksa. Ia menghapus foto mereka di galeri ponselnya. Lalu ia tersenyum lebar kalah mendapat pemberitahuan ada uang masuk ke rekeningnya. Davin kemudian merobek selembar foto di hadapannya menjadi lembaran-lembaran kecil. Thanks honey. Isabella mengecup pipi Davin sebelum akhirnya ia pergi sambil mengetipkan sebelah matanya dengan nakal. Davin hanya mendengus. Berhasil, pikir Davin, ia berhasil mengubah ending dari kejadian malam ini. Dan jika dipikir-pikir lagi, kejadian ia datang ke studio hingga mereka pulang bersama dan satu mobil dengan Oliver tidak pernah terjadi di masa lalu. Maka itu berarti Davin yakin ia bisa menciptakan hal-hal baru dan mengubah masa depan di kehidupannya yang sekarang. Dan ia harus bisa membuat Jingga menghindari kecelakaan itu agar dia tetap hidup dan berumur panjang. Apa yang kamu lakukan padanya sampai-sampai dia mau pergi? Pertanyaan Danis, teman sekaligus pemilik X Club ini, membuyarkan lamunan Davin. Aku hanya memberinya sedikit uang. Davin mengedikkan bahu dan menerima segelas wine dari tangan Danis. Lelaki berambut di bawah telinga yang diikat di belakang itu pun duduk di kursi yang tadi ditempati Isabella. Aku pikir rubah licik seperti dia nggak mudah luluh, tapi ternyata uang bisa mudah mengendalikannya. Davin tidak memberi komentar apapun. Ia menyesap wine dengan kepala yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Ada apa? Malam ini kamu terlihat nggak seperti biasanya. Davin menghela nafas panjang. Menurutmu apa yang membuat seseorang jadi pendiam, kaku, dan gak mau terbuka pada kita? Mata Danis terbijing. Kamu sedang membahas istrimu. Meski enggan mengakui, tapi pada akhirnya Davin mengangguk. Iya, jawabnya. Danis adalah satu-satunya teman dekat Davin yang tahu bagaimana hubungannya dengan Jingga. Boleh aku bilang kalau kamu bodoh? Apa? Davin menatap Danis dengan tatapan tidak suka. Bodoh? Iya, bodoh. Danis mendengus. Memangnya kamu pikir wanita mana yang mau tetap terlihat bahagia, tertawa-tawa, dan terbuka pada pasangannya kalau selama ini dia selalu diperlakukan buruk? Ucapan Danis membuat Davin tertampar, kepalanya sedikit tertunduk lesu. Kamu benar, kamu ingin istrimu berubah jadi wanita yang ceria dan bersikap terbuka di hadapanmu. Davin tidak menjawab, tapi keterdiamannya sudah menjadi jawaban. Kalau seperti itu, Danis mengusap-usap dagu. Buat dia merasa nyaman saat di dekatmu, kamu harus jadi tempat paling aman dan nyaman buat dia. Davin tertegun. Selama ini bukan keamanan dan kenyamanan yang dia berikan pada Jingga, akan tetapi mungkin saja ia telah menjadi neraka bagi wanita itu. Hei, ada apa denganmu? Apa? Davin mengerutkan kening tak mengerti. Kenapa kamu tiba-tiba begini? Maksudmu? Danis berdacak lidah. Sekarang kamu terlihat seperti seorang suami yang mencemaskan istrinya. Padahal kemarin malam kamu masih menghina dia. Ia mendengus. Hati seseorang memang bisa secepat itu menghina dia. Setelah Davin
dengan mata sedikit membulat. Kapan aku melakukannya? Astaga, kamu pura-pura lupa, timpal Danis. Aku lebih suka wanita bayaran yang sadar dirinya murahan daripada wanita yang memanfaatkan keluguannya untuk bersikap murah. Lagi pula, aku nggak suka dengan tubuhnya. Danis menirukan kata-kata Davin yang ia dengar di telepon kemarin malam. Ingat sekarang, seketika Davin termenung. Ya, ia pernah mengatakan kalimat itu. Dan Davin ingat malam itu Jingga menguping percakapannya dengan Danis. Davin mengepalkan tangan. Bodoh, sekarang ia sadar kata-kata itu pasti telah menyakiti hati Jingga. Aku pulang sekarang. Hei, secepat itu. Aneh sekali, ini baru jam. Sampai jumpa. Setelah Davin sambil berlalu pergi dari hadapan Danis yang membuat temannya itu melongo menatap kepergiannya. Davin melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ada sebagian dari dalam dirinya yang merasa ingin segera bertemu dengan Jingga. Davin selalu meninggalkannya setiap malam, lalu pulang dalam keadaan mabuk. Namun malam ini, ia pulang lebih awal dalam kondisi sepenuhnya sadar. Setibanya di depan rumah, Davin menekan kombinasi angka pada smart lock di pintu rumahnya. Pintu terbuka. Davin melangkah masuk dan mendapati rumahnya dalam keadaan gelap. Saat akan menekan saklar lampu, ia tiba-tiba mendengar suara isak tangis seseorang dari arah dapur. Davin membiarkan lampu tetap mati, lalu menyeret langkahnya menuju dapur. Seketika itu juga, Davin tertegun kalah melihat sosok Jingga yang tengah duduk di kursi meja makan sambil menangis sendirian. Ruangan itu pun tampak gelap, hanya mengandalkan cahaya dari luar. Tangan Davin terkepal, dadanya mendadak terasa nyeri. Jingga tak pernah menunjukkan ekspresi apapun di hadapannya. Namun saat ini Davin menyaksikan sendiri wanita itu menangis. Jingga terlihat sangat rapuh dan entah mengapa Davin sangat tidak senang melihatnya. Jingga, aku pulang, ucap Davin dengan suara rendah yang membuat wanita itu seketika terkesiap. Siapa? Jingga terdengar kaget. Ini aku, Davin. Jingga seketika berdiri hingga kursi di belakangnya nyaris jatuh. Ia mengusap air mata dan membalikkan badan membelakangi Davin. Kenapa kamu sudah pulang? Ini baru jam 12. Kenapa? Apa aku nggak boleh pulang cepat? Timpal Davin masih dengan suara rendahnya. Enggak, bukan begitu maksudku. Suara Jingga terdengar sengau. Ia terlihat sangat kaget, seolah merasa kepergok. Aku ambilin kamu minum. Davin memperhatikan Jingga yang sedikit menjauhinya untuk menuangkan air dan dari dispenser ke dalam gelas. Ia tahu Jingga pasti tengah berusaha menghindarinya. Penerangan yang minim membuat Jingga kesulitan menempatkan gelas di dispenser. Tangannya gemetar hingga tanpa sengaja gelas di tangannya terjatuh dan pecah. Jingga sempat memekik kaget. Davin segera menyalakan lampu dan ruangan seketika berubah terang. Kamu nggak apa-apa? Tanya Davin sambil menghampiri Jingga. Davin terkejut kala melihat telapak kaki Jingga berdarah karena menginjak pecahan beling. Saat akan menghindar, rahang Davin mengeras. Kenapa kamu gak hati-hati? Omel Davin seraya mendudukkan Jingga di kursi. Ia berjongkok di hadapan wanita berusia 26 tahun itu. Maaf, aku gak sengaja. Aku akan mengganti gelas yang aku pecahkan, gemam Jingga. Davin mendongak. Jingga membuang muka untuk menghindari tatapan Davin. Maaf lagi. Davin mengembuskan nafas kasar. Harus berapa kali aku bilang berhenti mengucapkan kata maaf? Aku pasti sudah membuat kamu marah. Seketika Davin terdiam. Ia ingat dulu ia sering marah pada Jingga saat membuat keributan di rumah, seperti saat barang yang terjatuh atau tangisan Oliver. Mengingatnya, dada Davin mendadak terasa nyeri. Ternyata sudah banyak luka yang ia tinggalkan di hati Jingga. Tatapan Davin turun pada kedua tangan Jingga yang saling meremas di atas pangkuan. Davin menggenggamnya. Tangan
Tangan itu terasa begitu dingin. Aku marah bukan karena gelasnya, gumam Davin, tapi karena kaki kamu terluka. Aku nggak mau melihat kamu terluka lagi. Jingga tertegun. Davin beranjak pergi, dan tak lama ia kembali dengan obat-obatan di tangannya. Ia berjongkok di hadapan Jingga lalu mulai mengobati luka pada telapak kaki istrinya itu. Setelah selesai, Davin kemudian mendongak dan menatap mata Jingga yang sembab, hidungnya merah. Entah sudah berapa lama wanita ini menangis, pikirnya. Kamu gak mau menatapku karena mau ketahuan menangis olehku. Jingga tidak menjawab. Ia tetap memalingkan wajah ke arah lain. Davin berdiri. Ia mencondongkan wajahnya ke dekat wajah Jingga dengan perlahan, yang membuat raut muka Jingga seketika diliputi keterkejutan. Tangan kanan Davin lantas terulur dan menyentuh pipi Jingga yang terasa halus itu. Jingga, gumam Davin sambil mendekatkan wajah mereka. Tatapannya tertuju pada mata dan bibir Jingga bergantian. Apa aku sudah membuatmu menangis barusan? Jingga tak menjawab. Davin merasakan tubuh Jingga menegang saat Davin menyentuh pipinya, dan kini wanita itu mau menatapnya. Wajah Davin semakin mendekat. Nafas hangatnya terasa menerpa wajah Jingga. Perlahan-lahan Davin mendaratkan bibirnya Jingga, yang membuat wanita itu seketika terhenyak. Tangan Jingga mencengkeram pakaiannya hingga bergetar. Sial, Davin tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Ia hanya mengikuti naluri untuk memejamkan mata. Dengan penuh kelembutan, wanita itu hanya diam mematung, dan tiba-tiba, hentikan! Jingga mendorong dada Davin, membuat Davin seketika mundur dan membuka kelopak matanya dalam sekejap. Ia menatap Jingga dengan tatapan penuh kebingungan. Kenapa kamu melakukannya? Tanya Jingga dengan bibir gemetar. Davin tak mengerti apa yang sebenarnya. Jika Jingga pikirkan, ia lantas berdiri tegak dan menggaruk dahi. Apa aku harus minta izin dulu padamu sebelum melakukannya? Kamu membenciku. Jemari Davin berhenti menggaruk dahinya. Kamu juga nggak tertarik dengan fisikku, lanjut Jingga sambil berdiri. Ekspresinya tampak datar tapi sendu. Dalam sorot matanya tak bisa disembunyikan. Aku wanita murahan yang sudah tidur dengan banyak pria. Kamu juga jijik sama aku. Davin terhenyak. Rahangnya seketika berubah mengeras. Itu semua kata-kata hinaan yang sering ucapkan pada Jingga, dan ketika mendengarnya lagi seperti sekarang, Davin merasa dirinya benar-benar bodoh. Tolong jangan buat aku bingung, Dev. Aku wanita kotor. Seharusnya kamu menjauhiku seperti yang biasa kamu lakukan. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Jingga pergi meninggalkan Davin dan masuk ke dalam kamarnya. Davin mematung. Andai Jingga tahu kalau lelaki yang bersamanya malam itu adalah Davin, apakah Jingga akan sangat membencinya? Davin menghela nafas berat, lalu beralih ke ruang tengah dan duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Ia menyentuh bibirnya sendiri. Dinginnya bibir Jingga masih sangat terasa nyata. Barusan ia sedang berusaha menghapus rasa sedih Jingga dengan memberinya ciuman. Namun rupanya hal itu membuat Jingga salah paham. Sial, semalaman itu Davin hanya duduk diam di sofa sambil menonton televisi. Ia tidak mau tidur, sebab jika tidur ia khawatir dirinya akan kembali terlempar ke kehidupannya yang sebelumnya, dunia yang tidak ada Jingga di dalamnya. Kening Davin mengernyit, kelopak matanya perlahan terbuka saat merasakan silau dan hangat menerpa wajahnya. Begitu matanya terbuka sepenuhnya, Davin terkesiap dan terlonjak bangun. Langit di luar sangat cerah. Wajah Davin seketika menegang. Dengan rambut yang berantakan, ia memeriksa seluruh penjuru rumahnya untuk mencari Jingga. Tidak ada. Jingga tidak ada dimanapun. Begitu juga dengan Oliver.
Wajah Davin memucat. Ia takut saat ini dirinya terbangun di dunia yang tidak ada jingga. Davin baru bisa menghela nafas lega setelah menemukan sticky notes yang menempel di pintu kulkas. Maaf, aku berangkat duluan karena nggak mau membangunkanmu. Sarapan dan bekal makan siangnya sudah ada di meja makan jingga. Davin mengelus dada, bersandar di pintu kulkas sambil memejamkan mata. Sebelum kemudian ia mengecek meja makan, lalu tersenyum kecil. Makanan itu memang khas buatan jingga, terlihat dan tampilan dan aromanya yang menggugah selera. Makanan yang membuat Davin ketagihan. Dengan terpaksa, Davin memakan sarapannya sendirian pagi itu. Berkali-kali ia menghela nafas saat menatap kursi di sebelahnya yang kosong. Davin tidak suka makan sendirian. Tunggu, bukankah kejadian seperti ini juga terjadi di kehidupan sebelumnya? Jingga yang pergi duluan dan Davin sarapan sendirian. Namun dulu Davin bangun kesiangan, bukan karena semalam habis begadang memikirkan Jingga, akan tetapi malamnya habis mabuk berat sehingga Davin bangun kesiangan. Davin kembali mengembuskan nafas panjang. Lagi-lagi ia mengalami kejadian yang sama dengan kehidupan lampaunya. Tangan Davin mengepal. Ia berkata dalam hati, lihat saja, aku akan membuat hari ini jadi berbeda. Dan disinilah Davin siang ini berdiri mematung di depan pintu baby daycare tempat Oliver berada. Dengan ragu-ragu ia hendak memutar handle pintu, tapi kemudian mengurungkannya. Jika ia sudah bertemu Oliver di dalam, lalu apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Davin benar-benar tak tahu apa yang harus ia lakukan. Oh, ada tamu ya, selamat siang. Sapaan seorang wanita yang baru saja membuka pintu membuat Davin terkesiap. Sekarang Davin tidak memiliki kesempatan untuk berbalik arah. Iya, selamat siang. Davin berdeham dan melirik ke dalam. Bapak ayahnya Oliver ya? Tebak wanita itu saat Davin tampak ragu-ragu untuk berkata. Davin terkejut mendengarnya. Ibu sudah tahu kalau saya ayah Oliver. Dadanya terasa sesak saat mengatakan ayah Oliver. Oh itu. Wanita itu terkekeh kecil. Sebenarnya saya cuma menebak saja, soalnya bapak terlihat sangat mirip dengan Oliver. Apa? Seketika Davin membeku. Bahkan orang lain saja bisa menyadari hal itu, pikir Davin. Ia mengepalkan tangan, merutuki kebodohannya sendiri. Mari masuk pak. Wanita itu mengajak Davin masuk lalu duduk di ruang tamu. Perkenalkan, saya Dila, staf yang bertanggung jawab untuk menjaga Oliver. Davin mengangguk dan menyebutkan nama lengkapnya. Saya kesini memang ingin menemui Oliver, tapi saya mohon maaf sekali, kebetulan Oliver sedang tidur pak, karena sekarang jadwalnya anak-anak tidur siang. Hati Davin tiba-tiba dirundung rasa kecewa. Ketika berada di rumah, ia merasa canggung saat ingin mendekati Oliver. Dengan terpaksa Davin berkata, baik kalau begitu tidak apa-apa, saya juga tidak ingin mengganggu jadwal tidur dia. Atau mungkin bapak bisa menunggu sekitar 30. Oh, tapi sepertinya Oliver bangun. Dila buru-buru berdiri saat mendengar tangisan seorang anak. Mohon ditunggu sebentar ya pak. Davin menunggu dengan jantung yang mendadak berdebar-debar. Ia dan Oliver tinggal satu rumah, tapi entah mengapa sekarang ia merasa gugup. Dila membawa Oliver ke hadapannya yang membuat Davin seketika menahan nafas. Anak itu sudah berhenti menangis, mungkin karena botol susu yang saat ini menyumpal mulutnya. Dila menyerahkan Oliver. Silahkan pak. Davin kebingungan apa yang harus ia lakukan. Baiklah, pertama-tama ia harus menerima Oliver lebih dulu. Ia kemudian mengambil alih Oliver ke pangkuannya. Kalau begitu saya tinggal sebentar ya pak. Dila sengaja memberi ruang untuk mereka berdua lalu pergi. Wajah Davin menegang. Tunggu, ia ditinggalkan hanya berdua dengan Oliver. Lalu bagaimana jika anak ini menangis lagi? Davin masih mematung dengan mata sedikit membulat. Ia merasakan ada desiran aneh di dalam dada. Saat sadar ada makhluk mungil yang hangat dalam pelukannya. Kepala Davin menunduk menatap Oliver yang juga tengah menatapnya dengan tatapan polos. Davin tertegun saat pandangan mereka bertemu. Entah mengapa dada Davin justru terasa nyeri. Selama
ini ia sudah mengabaikan Oliver sampai-sampai ia baru menyadari mata anak itu ternyata sama dengan mata miliknya sewaktu kecil. Oliver meronta-ronta. Davin kebingungan apa maunya anak kecil itu. Akhirnya Davin berinisiatif menurunkan Oliver di sofa. Sejenak Davin memperhatikan pakaian Oliver yang agak lusuh. Ia tercenung, Jingga pasti kesulitan mencari nafkah untuk menghidupi Oliver, pikirnya, yang membuat dada Davin kembali terasa sesak. Aku sudah menyakitimu, tapi kamu masih mau tersenyum padaku, lirih Davin saat Oliver tersenyum lebar ke arahnya. Benarkah dia anak kandungku? Davin bertanya-tanya dalam hati. Jujur saja ia masih belum percaya 100%. Pada saat yang sama, ponsel Davin berdering. Ia mengangkat panggilan tersebut sambil menahan Oliver dengan tangan yang terbebas supaya anak itu tidak terjatuh dari sofa. Tadi kamu menghubungiku, Dev. Sorry, lagi meeting tadi. Panggilan kamu gak keangkat, ujar seorang pria di ujung telepon. Ada sesuatu yang bisa aku bantu? Iya, Davin menatap Oliver dengan rahang berkedut. Aku mau melakukan tes DNA. Butuh waktu berapa lama sampai hasilnya keluar?